Welcome to Total Politik, kembali lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue ingin ngebahas soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa penghitungan hasil pemilihan kepala daerah 2020. Sebenarnya konten ini gue bikin gara-gara ngebaca satu artikel mengenai kemenangan Denny Indrayana, salah satu calon gubernur di Kalimantan Selatan, yang gugatannya diterima Mahkamah Konstitusi yang menganggap ada kecurangan pemilu, ada penggelembungan suara di beberapa kecamatan di Kalimantan Selatan. Nah, dari kalau kita lihat proses permohonan ke MK dari sejak 7 hari setelah pemilu kepala daerah dilakukan di tahun 2020 yang lalu, itu ada sekitar 132 gugatan yang masuk ke MK. Nah, dari 132 gugatan itu sekitar 32 yang lanjut karena alasan berbagai macam hal. Ada 90 gugatan itu tidak memenuhi syarat hasil karena di MK itu sangat ketat dengan selisih hasil ya. Jadi kalau hasilnya di lebih dari 2,5% itu akan dianggap gugur gitu gugatannya. Nah, yang kedua itu ada yang mencabut berkas, itu sekitar 2 kabupaten, 2 daerah, 2 pilkada mencabut berkas, dan ada 2 juga yang gugur. Nah, dari semuanya itu kurang lebih 100 yang tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi ada 32 yang lanjut, ada 100 yang tidak lanjut. Nah, dari yang lanjut ini, nah sekarang day by day MK memutuskan hasil dari pilkada yang akan dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi kembali lagi kita harus lihat fungsi MK itu bukan memenangkan calon, bukan untuk memberikan status bahwa calon ini memenangkan pemilu, tapi lebih kepada sengketa penghitungan hasil yang konsekuensinya adalah nanti apabila permohonan itu diterima maka akan dilakukan proses penghitungan ulang. Apabila permohonannya tidak diterima maka tidak ada penghitungan ulang. Nah, istilah TSM. Jadi dulu waktu pemilu 2014 kita sangat familiar dengan istilah terstruktur, sistematis, dan masif gitu, TSM. Jadi dalil soal TSM ini harus dibuktikan berdasarkan berbagai macam alat bukti yang dimiliki oleh seorang pemohon di MK untuk menggugat hasil pemilu kada. Nah, dari pembuktian itu maka hakim MK akan memutuskan tindak lanjut dari perkara-perkara tersebut seperti apa. Nah, apa yang kita bisa belajar ya dari MK ini? Jadi kebetulan kemarin gue sempat ketemu dengan salah satu calon kepala daerah yang menggugat ke MK juga, dan dia termasuk dalam 32 yang menggugat itu, dan di provinsinya sekitar 14 pilkada yang dilakukan dan banyak yang memberikan gugatan, yang melayangkan gugatan permohonan ke MK. Ada sekitar, kalau gua nggak salah dari 100 itu ada sekitar 25 yang melayangkan gugatan ke MK. Nah, dari 25 tersebut yang lolos cuma orang ini gitu, cuma kandidat ini gugatannya yang lolos ke MK. Dan gue sempat ngobrol lama, kebetulan gue cukup dekat dan cukup akrab dengan orangnya, dan bercerita bahwa proses di MK ini masih waktu itu belum tahu tanggal putusannya, masih belum ditentukan gitu, masih diundur-undur. Gue rasa ada keputusan yang cukup sengit di antara hakim di beberapa pilkada, dan kemudian itu mempengaruhi putusan itu dibahas gitu. Nah, gue duga salah satunya, ini dugaan gue bisa salah gitu. Dugaan gue salah satu yang paling panas itu adalah pilkada Kalimantan Selatan yang kemudian dimenangkan oleh Denny Indrayana di MK.
dimenangkan gugatannya dan kemudian dilakukan penghitungan suara ulang di sekitar 40 TPS karena jarak suaranya itu sekitar 8.000 kalau nggak salah berapa gitu. Jadi dilakukan penghitungan ulang di situ di beberapa TPS itu dan kemungkinan kalau PSU ini penghitungan suara ulang karena skupnya lebih kecil maka pengawasannya pun bisa dilakukan dengan lebih intensif gitu. Nah, yang ingin gue sampaikan di sini adalah ini pelajaran untuk kita semua. Kita nggak tahu nih, mungkin gua, mungkin lu pada semuanya yang nonton video ini, suatu saat kalau jalan takdir membawa lu ke sebuah pertarungan politik, lu nggak akan pernah tahu gitu. Lu nggak akan pernah tahu, lu berpikir untuk ikut pemilu kada gitu, pemilu kepala daerah, lu nggak pernah tahu gitu. Karena bagi gua jalan politik itu kayak takdir gitu. Ketika dia datang, lu siap atau enggak. Kalau lu nggak siap, ya mending gak usah ambil. Kalau lu siap, lu harus jalan terus gitu. Ini udah dia yang mendatangi lu jalan politik ini sebenarnya. Jadi banyak orang juga yang pengen masuk politik, tapi tetap mikirin rumah tangganya belum beres, keuangannya belum beres, akhirnya nggak masuk juga gitu. Karena memang call-nya belum datang ke kehidupan gitu. Ini gue ngomong agak-agak sedikit spiritual gitu. Jadi ini sebenarnya konten gue buat buat teman-teman semua lah yang mana nanti suatu saat kita nggak tahu. Mungkin yang seumur gue udah ngerasain gitu, tapi teman-teman yang usianya di bawah gue sebagian besar gue duga belum merasakan gitu. Bagaimana proses politik, proses pemilu yang terjadi di Indonesia gitu. Mungkin lu nanti akan ikut dengan kandidat tertentu, kita nggak tahu gitu. Tapi ini paling nggak bisa jadi pelajaran bahwa kalaulah seorang kandidat diputuskan untuk menjadi kandidat pemilu ya, dia udah daftar ke KPU dan mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk mendaftar. Rekomendasi partai politik ini urusan lain lagi nih, nanti gue akan bahas juga di konten ngomong sendiri, tapi gue mau ngebahas soal proses pemilunya dulu. Nah, ketika lo daftar di KPU ya, yang harus lo pikirkan adalah dua hal. Bagaimana cara lo mendapatkan suara, memenangkan pemilu dengan mendapatkan suara, dan yang kedua, bagaimana caranya agar suara lu itu dihitung dengan cara yang sesuai, cara yang benar. Jadi ada dua hal sebenarnya yang harus ada di kepala seseorang kandidat ketika dia akan berangkat di KPU. Kalau yang pertama tadi itu kaitannya dengan strategi kampanye, dengan cara untuk mendapatkan dukungan dari simpul-simpul suara gitu ya, dari tokoh-tokoh lokal and so on itu nanti kita bisa juga bahas di pembahasan terpisah gitu. Itu branding, strategi segala macam itu ada di situ. Dan yang kedua, bagaimana suara itu agar dihitung secara tepat gitu, agar itu dihitung tanpa lu merasakan diganggu-ganggu orang untuk menghitung itu. Caranya yaitu menyiapkan tim hukum yang betul-betul mengerjakan proses pemilu lu dari A sampai Z. Gue contohin soal Bang Denny Indrayana, beliau lawyer, seorang ahli hukum, doktor dari Australia, dan pernah menjadi Wamenkumham ya dia di masanya Pak SBY. Pernah jadi staf ahli hukumnya Pak SBY. Gue yakin beliau sangat sadar dengan hal ini. Sangat sadar dengan hal ini. Kalau gue kemarin tanya ke kawan yang lolos itu di MK, dia miss satu hal katanya. Gue tiba-tiba bawa laporan kecurangan TSM itu, dalil TSM dan bukti-buktinya itu ke MK. Kekurangannya satu, nggak ada yang mengawal proses itu
di Bawaslu gitu. Kan banyak orang bilang ngapain lapor Bawaslu gitu, karena Bawaslu ini udah orangnya incumbent, Bawaslu ini udah orangnya ini, Bawaslu ini ada orangnya si itu gitu. Tapi secara legal formal argumen politik itu nggak bisa digunakan. Yang MK tanya, apakah Anda sudah melaporkan ke Bawaslu? Sudah. Apa buktinya gitu? Kalau Anda nggak ngelaporin ke Bawaslu, kenapa Anda nggak laporkan? Oh, itu kan orangnya si itu, hakim. Iya, bagaimana Anda membuktikan bahwa orang Bawaslu itu adalah orangnya si itu? Ini jadi problem kan? Nah, makanya kalau dalam proses pemilu yang begitu panjang dan melelahkan, memang harus ada seorang legal manager. Gue nggak bilang gue nggak bilang lawyer ya, tapi legal manager. Bisa bukan orang hukum juga, tapi orang yang mengerti proses pemilu dan didampingi oleh orang-orang yang punya kapasitas di bidang hukum kepemiluan gitu. Gue kenal beberapa orang yang ahli di bidang itu, bahkan itu juga yang juga digunakan, bahkan seorang incumbent yang sudah memegang berbagai macam prasarana negara gitu, yang dekat dengan prasarana negara, itu juga menggunakan tim hukum yang mumpuni gitu. Agar apa? Agar langkah-langkah dia tidak overlap dengan kewenangannya yang ada di pemerintahan. Jadi tidak bisa dibuktikan itu menjadi TSM karena sudah ada orang yang menjaga proses si incumbent ini dalam kampanye. Gue mau contohnya Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi pernah peresmian jalan tol di Lampung. Gue sangat ingat waktu itu Pak Jokowi peresmian jalan tol di Lampung, dan sorenya sekitar jam 2, jam 3 gitu, Pak Jokowi ada kampanye di kota Bandar Lampung. Jadi Pak Jokowi naik pesawat kepresidenan dari Jakarta, pas nyampe di Lampung kampanye sorenya, pas sampai di Lampung peresmian jalan tol, dan sorenya itu langsung kampanye. Apa pelajaran dari situ? Apakah Pak Jokowi menggunakan fasilitas negara untuk kampanye? Iya, memang benar menggunakan fasilitas negara untuk tugas kenegaraan. Tapi untuk kampanye gimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan di sini, celah hukum dan legal advisor di dalam pemilu itu bekerja gitu. Disinilah legal advisor dalam pemilu itu memberikan advice agar langkah tersebut tidak bisa overlap dengan tidak perlu untuk overlap dengan wewenangnya sebagai seorang pejabat publik. Jadi gue ngelihat di daerah banyak banget incumbent yang dalam tanda kutip ya, alah kita aman, semuanya bisa kita atur gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba incumbent nih lawan lu ini dikabulkan gugatannya ke MK, lu nggak punya argumentasi hukum yang kuat, ya jadi repot juga gitu, beresiko. Nah, menurut gue Pak Jokowi melakukan itu dengan sangat baik ketika itu. Dia pagi naik pesawat kepresidenan sampai Lampung, sore kampanye. Kenapa bisa? Nah, ternyata dicarilah hukumnya sama pakar hukum, ahli-ahli hukumnya ini, bahwa ternyata presiden boleh cuti setengah hari gitu. Jadi pagi presiden berangkat naik pesawat sebagai presiden, siangnya setelah setengah hari, setelah jam 12 kalau gue nggak salah, habis itu presiden jadi kandidat pemilu presiden, jadi capres. Jadi celah itu harus ditemukan oleh tim hukum yang punya pemahaman terhadap proses pemilu gitu. Mungkin setelah ini gue mau ngajak ada beberapa kawan gue untuk ngebahas ini ya. Nah, tapi ini salah satu contoh. Nah, kita contohkan di sisi yang lain nih. Gue mau contohin di sisinya 02 waktu Pilpres yang lalu. Bang Jansen, gue ingat betul, Bang Jansen Sitindaun dari Demokrat dibully oleh pendukung 02 waktu itu. Gara-gara menanyakan kertas formulir A1 ya. Formulir C1, sorry. A1 mah kertas. C1 formulir C1 pemilu
hasil pemilu yang dari TPS yang punya saksinya 02 mana? Ada yang bilang dijaga agar tidak dibakar, agar tidak apa, pokoknya konspiratif semua lah jawabannya. Termasuk tuh, gue gak enak sebut nama, tapi lo googling aja lah. Ada tuh tokoh-tokoh yang sekarang jadi pejabat publik menggunakan pikiran-pikiran konspiratif seolah-olah memang kertas itu ada gitu. Formulir C1 itu emang ada dan lengkap gitu untuk memperlihatkan bukti-bukti kecurangan. Nah, dalam proses ini ya 02 bahkan tidak punya bukti C1 waktu itu yang bisa diberikan sebagai dalil pembelaan publiknya pembelaan hukumnya di MK. Karena apa? Karena tidak ada gue nggak tahu bagaimana saksi-saksi ini udah dilatih oleh konsultan hukum atau belum, atau jangan-jangan nggak ada saksi, gue juga nggak tahu. Boleh mungkin ya beberapa orang mungkin di orang-orang di tim kampanye 02 yang bisa menjelaskan. Tapi gue lihat di beberapa video ada beberapa berita ada yang menyatakan tidak ada saksi yang mumpuni jumlahnya gitu. Ini udah jadi sebuah persoalan. Anda sebagai penantang, tapi Anda tidak di backup juga dengan saksi gitu, tidak di backup juga dengan bukti-bukti hukum yang memadai. Gitu. Ya harusnya lah itu udah di set dari awal gitu. Jadi menurut gua dalam kampanye, berapa banyak seorang kandidat berinvestasi untuk membangun citra publiknya, sebanyak itu pula dia harus mampu berinvestasi juga di dalam proses penghitungan suara gitu. Jadi dua-duanya harus jalan. Percuma lu suara lu bagus gitu, tiba-tiba ada yang bisa suaranya di bawah 2,5% sama lu, dia bisa buktikan kecurangan. Karena ini bukan masalah ada kecurangan atau tidak ya, tapi masalah kemampuan mengumpulkan bukti kecurangan gitu. Jadi kalau dia punya bukti gitu kan, dia gugat ke MK, penghitungan suara ulang, ya bisa kalah lu yang udah tadinya menang gitu. Nah ini yang terjadi di Kalimantan Selatan ini, penghitungan suara ulang, dan pertarungannya berubah menjadi skup yang lebih kecil, yang lebih mudah untuk diawasi oleh penyelenggara pemilu. Jadi itu soalnya. Nah makanya tadi gue contohkan Denny Indrayana, gue yakin orang ini punya kapasitas dan punya concern gitu untuk menginvestasikan resourcesnya terhadap potensi-potensi langkah hukum yang akan diambil oleh pasangan ini gitu. Nah jadi ini pelajaran gitu. Jadi gue sih sebagai teman gitu, kalau lu anggap gua teman ya, kalau lu suatu saat ada teman lu yang mau mencalonkan, suatu saat ada saudara lu, ada orang tua lu, atau bahkan lu sendiri yang menjadi kandidat pemilu, pastikan bahwa lu punya tim hukum yang betul-betul bekerja gitu ya. Jangan sampai udah masuk ke MK ternyata secara syarat selisih udah cukup ya, jadi selisihnya udah cukup 2,5%, lu udah lolos gitu, terus pas dilanjutin gugatan lu, pas ditanya mana laporan Anda nggak ngelapor ke Bawaslu, ternyata nggak ada tim hukum yang melakukan follow up terhadap pelanggaran yang lu bilang TSM itu ke Bawaslu gitu. Jadi nggak bisa di bypass. Nah inilah yang menjadi penting. Kalau gue sih dari siapapun teman gue yang akan menjadi kandidat, gue pasti akan sarankan lu harus punya tim hukum yang mumpuni, yang benar-benar paham proses pemilu, apa itu kecurangan itu kayak gimana dari A sampai Z, dan harus ada di situ. Dan ya itulah yang akan menjadi bekal lu menghadapi kehidupan setelah pemilu. Menghadapi kehidupan setelah penghitungan suara gitu. Ya gimana? MK itu nggak bisa pakai cuap-cuap bos memutuskan perkara. Lu boleh pledoi lu bagus,
pengacara lu bisa berorasi menggunakan bahasa yang floris, mendramatisir segala macam. Ya, tapi kalau ditanya buktinya nggak ada, ya nggak ada artinya juga gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau lu mau nanya, mau benar-benar mau memenangkan pemilu, ya artinya lu harus siap di dalam infrastruktur marketing sekaligus dalam legal infrastruktur juga gitu. Jangan setengah-setengah. Banyak orang yang gagal di MK itu setengah-setengah. Kemarin tuh ada loh yang daftar ke MK menggugat karena yang menjadi panitia pemeriksaan kesehatannya itu adalah ID gitu. Kan di undang-undang harusnya RSUD gitu. Lu kemarin kenapa nggak lapor lu ke KPU, ke Bawaslu, bos? Lu kok lapor itu ke MK? Iya, lu bayangin misalnya di provinsi A gitu, misalnya mana yang paling dekat kemarin tuh ya, provinsi mana yang pilkada, Kalsel lah katakanlah ya. Kalau di Kalsel misalnya ada 6 pilkada, 7 sama pilgub, berarti kalau MK mengabulkan gugatan lu, 7 pilkada itu bisa diulang gitu. Gara-gara dokternya bukan ID tapi RSUD. Ya kan, padahal dokter RSUD juga ID juga. Tapi ini menyalahi undang-undang. Ya menyalahi undang-undang dari kemarin lu ngomong. Kalau perlu lu jangan mau diperiksa. Saya nggak mau diperiksa karena bukan RSUD, nggak sesuai dengan undang-undangnya gitu. Kemarin lu iya aja lu jogging-jogging juga lu di situ, periksa kesehatan, tes darah. Malah seneng lu, kolesterol lu berapa? malah pamer-pameran kolesterol lu. Kolesterol gua dong rendah dong. Ah, lu berapa? Ih, lu enak segitu, gua mah segini gitu. Jangan pamer-pameran kolesterol juga lu kemarin. Sekarang lu komplain di MK. Gitu. Kalau dokternya nggak bisa ID tapi RSUD. Ada tuh kasus itu gua temuin kemarin. Dia bawa ke MK, bos. Kalau sampailah MK mengabulkan gugatan itu, mungkin gue yakin tuh satu provinsi diulang lagi pilkadanya. Berapa miliar tuh duit habis gara-gara kawan nih gugat dikabulin sama MK. Jadi ini jadi sangat lucu gitu ya. Dan gue sih nggak melihat banyak kandidat yang sangat aware dengan hal ini gitu, membangun tim hukum yang mumpuni untuk melewati proses pilkada gitu. Ya ini kayak investment aja, kalau lu punya banyak alat gitu untuk memastikan kemenangan lu, ya kemenangan lu juga akan semakin di depan mata gitu. Kalau lu ya nggak punya alat yang banyak, berarti ya lu nggak serius untuk menang gitu loh. Jadi yang paling penting itu serius untuk menang. Karena percuma lu idealis, percuma lu teriak-teriak, kalau lu kalah bro. Nonton lagi lu. Nonton lagi lu dah. Besok teriak lagi. Gak ada yang berubah dari perjuangan lu gitu. Jadi itu, menangkanlah pemilu itu dengan memenuhi syarat sahnya. Jadi jangan berpikir wah ini mahal banget nih bayar konsultan hukum, udah bayar lembaga survei konsultan hukum. Ya udah, lu kalau bisa aja lu maju pilkada nggak pakai survei juga bisa aja, tapi lu kan nggak tahu petanya. Bisa aja lu maju pilkada tapi nggak pakai konsultan hukum, tapi kan alat-alat bukti lu, saksi-saksi lu nggak terlatih untuk melihat kecurangan dan menghadapi kecurangan juga di lapangan gitu. Jadi itu pilihan gitu. Temukanlah format yang paling tepat. Ya lu carilah orang-orang hukum yang bisa lu bayar dengan dengan semangat perjuangan gitu. Gue rasa adalah banyak anak-anak idealis, anak-anak aktivis-aktivis yang idealis masih banyak di Indonesia kok. Kalau menurut dia lu akan memberikan kemajuan, ya pasti dia akan berikan apa yang dia bisa tanpa harus mengharapkan bayaran yang mungkin gue bilang terlalu profesional gitu. Tapi
profesionalitas kerjanya tetap profesional tapi bayarannya setengahnya idealisme gitu misalnya. Itu masih mungkin, masih ada gitu. Nah oke, mungkin itu aja ya pelajaran dari PSU yang berhasil didapatkan oleh Denny Indrayana. Saya ucapkan selamat bertarung kembali kepada Bang Denny, dan semoga dari hasil proses yang diputuskan MK ini masyarakat Kalimantan Selatan dan tempat-tempat lainnya, kabupaten kota lainnya yang juga diterima gugatannya ya tetap menjaga kondusivitas di masa pandemi, dan kita doakan daerah-daerah yang berpilkada pemungutan suara ulang ini mendapatkan kepemimpinan yang terbaik di daerah. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri selanjutnya. Dah.